Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Nah, nama saya Rahman Pabela, NIM 43141925, Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Langsung saja, pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi untuk berkembang biak. Nah, sistem reproduksi merupakan salah satu komponen sistem tubuh yang penting, meskipun tidak berperan dalam homeostasis dan esensial bagi tubuh seseorang. Nah, struktur alat reproduksi. Yang pertama pada pria. Yang pada pria di sini terdapat tiga bagian, yaitu yang pertama penis. Adalah organ yang satu ini tergolong organ pada sistem reproduksi eksternal atau berada di luar tubuh. Nah, fungsi dari organ ini sebagai penghubung organ reproduksi wanita untuk menghantarkan sperma sebagai sel pembuahan oleh sistem reproduksi wanita. Yang kedua, skrotum merupakan organ eksternal yang terdiri dari kantong kulit yang menggantung di antara kedua selengkangan kaki yang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam, yakni testis, saraf, dan pembuluh darah. Yang ketiga, testis merupakan organ yang terpenting di dalam sistem reproduksi pada pria yang berada di dalam skrotum. Testis terdiri atas kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan testosteron. Nah, di sini kita bisa lihat gambar. Di sini ada penis, uretra sebagai saluran, dan di sini juga ada vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah sebagai saluran untuk menghantarkan sperma dari testis. Ini adalah gambar dari struktur organ reproduksi pada pria. Nah, yang selanjutnya pada wanita. Yang pertama, tuba falopi. Organ ini berbentuk tabung kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Nah, organ ini berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Yang kedua, ovarium merupakan kelenjar yang berbentuk oval yang berada di kedua sisi rahim dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang ketiga, vagina dan serviks. Vagina berfungsi sebagai penghubung pada jalur serviks atau mulut rahim ke bagian luar. Vagina juga berfungsi sebagai jalur lahirnya bayi serta sebagai penghubung sistem reproduksi pria. Yang keempat, uterus atau rahim. Rahim merupakan tempat berkembangnya janin yang berada di dalam tubuh dan berfungsi berbentuk seperti buah pir. Nah, di sini kita bisa lihat gambar dari struktur organ reproduksi pada wanita. Di sini kita ada vagina, serviks, ovarium, dan juga ada tuba falopi. Di sini kita bisa lihat serviks, yaitu mulut rahim. Baik, selanjutnya kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin yang pertama pada pria. Kelenjar kelamin pria menghasilkan hormon testosteron yang dihasilkan dari testis atau gonad jantan yang berfungsi merangsang pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria dan perilaku seksual. Laki-laki mempunyai sepasang testis yang terdapat dalam skrotum. Testis atau gonad jantan berbentuk memanjang dan menggantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantara mesorkium. Pada konduritis testis yang satu lebih besar dari testis yang lain. Nah, testis ini tersusun dari folikel-folikel tempat spermatozoa berkembang. Ukuran gonad dapat mencapai 12% atau lebih dari bobot tubuhnya.
Kebanyakan testis berwarna dan halus pada Sikuroisea testisnya tegak. Jadi di sini ada gambar kelenjar kelamin pada pria. Nah, proses pembentukan kelenjar kelamin atau kelenjar gonad pria. Di dalam testis terdapat banyak tubulus yang berisi siste seminiferous yang dikelilingi oleh sel-sel kretoli. Kemudian siste ini akan berdiferensiasi menjadi spermatogonium yang selanjutnya akan mengalami proses spermatogenesis menjadi spermatozoa. Nah, menurut Harper dan Prugirin 1982 dalam Rustija 1998 menyatakan terdapat dua hal yang berkaitan dengan diferensiasi kelamin, yaitu yang pertama, jenis kelamin berbentuk pada standia akhir perkembangan larva, yaitu pada sekitar 3-4 minggu setelah menetas. Yang kedua, jenis kelamin larva setelah penetasan kondisinya sangat labil sehingga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Alat kelamin dilengkapi dengan kelenjar kelamin yang bertugas menghasilkan sekret atau getah, yaitu yang pertama, vesicula seminalis atau kantung sperma berjumlah sepasang dan menjadi satu kantong. Dindingnya dapat menghasilkan cairan berwarna kekuningan yang dapat mengandung makanan untuk sperma. Yang kedua, kelenjar prostat, kelenjar yang bertugas untuk membuat cairan yang bersama dengan cairan yang diproduksi oleh vesicula seminalis. Getah yang dihasilkan dialirkan ke saluran sperma. Yang ketiga, kelenjar bulbo-uretra menghasilkan getah, dan yang keempat, kelenjar Cooper terdapat pada pangkal uretra. Getah yang diproduksi berupa lendir dan dialirkan ke uretra. Sperma bersamaan getah yang diproduksi oleh kelenjar kelamin tadi akan berbentuk suatu komponen yang disebut semen. Semen ini akan dipancarkan keluar melalui uretra yang terdapat di dalam penis atau alat kelamin luar pria. Nah, di sini gambar kelenjar kelamin pria. Di sini salurannya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi semen ini akan dipancarkan keluar melalui uretra, lalu melalui uretra yang terdapat di dalam penis atau kelamin luar pria. Pada yang selanjutnya pada wanita. Nah, kelenjar kelamin atau kelenjar gonad wanita adalah sebagai berikut. Yang pertama, estrogen dihasilkan oleh follicle graft. Fungsinya merangsang pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. Yang kedua, progesteron dihasilkan oleh corpus luteum, perkembangan dan pertumbuhan kelenjar air susu. Kelenjar gonad wanita dihasilkan dari ovarium. Ovarium berbentuk memanjang, terletak di bawah atau di samping gelembung gas yang terkadang berjumlah sepasang. Nah, ovarium bergantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantara ovaria. Ukuran dan perkembangannya dalam tubuh manusia bervariasi sesuai dengan tingkat kematangannya. Warnanya pun berbeda-beda, sebagian besar berwarna keputih-putihan pada waktu lebih muda dan berubah menjadi kekuning-kuningan pada waktu matang. Seperti halnya testes, ovarium juga berfungsi sebagai organ endokrin dan organ reproduksi. Nah, di sini gambar kelenjar gonad pada wanita. Nah, sebagian organ endokrin ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sebagai organ reproduksi, ovarium menghasilkan ovum atau sel telur setiap bulannya pada masa ovulasi untuk selanjutnya siap untuk dibuahi oleh sperma. Proses pembentukan gonad pada wanita.
Nah, gonad pada wanita atau ovarium merupakan semacam kantong yang mempunyai lamela yang mengandung sel-sel Volk yang berdiferensiasi menjadi oogonium, dan selanjutnya oogonium mengalami proses ovogenesis menjadi ovum yang dibungkus folikel, dan folikel ini terletak di dalam lamela yang mempengaruhi ruang ovarium. Menurut Trustija 2000, pertumbuhan oosit dalam ovarium dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama tahap pertumbuhan primer atau pre-fetal oogenesis yang ditandai dengan peningkatan ukuran. Yang kedua tahap pertumbuhan sekunder atau oxogenous vitellogenesis yang ditandai dengan terjadinya pembentukan vesikel pada bagian perifer sitoplasma dan meluas ke arah inti sel. Oosit berkembang mulai terjadi akumulasi protein kuning telur dari alam atau endogenous vitellogenesis dan mengatur dengan derivat kuning telur hasil sintesa dari hasil laxogenous vitellogenesis yang dibawa melalui aliran darah. Saluran reproduksi. Pertama pada pria. Pertama epididymis, yaitu saluran panjang berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum yang keluar dari testis. Setiap testis mempunyai satu epididymis sehingga jumlahnya sepasang, kanan dan kiri. Di dalam epididymis ini sperma disimpan untuk sementara dan menjadi matang sehingga dapat bergerak. Yang kedua vas deferens, yaitu saluran yang merupakan saluran dari epididymis. Bagian ujung saluran ini terdapat di dalam kelenjar prostat. Fungsi vas deferens ialah sebagai jalan sperma dari epididymis ke kantung sperma atau vasikula seminalis. Nah, di sini kita bisa lihat gambar dari epididymis dan vas deferens yang merupakan saluran reproduksi pada pria. Yang kedua pada wanita, saluran sel telur atau tuba falopi berjumlah sepasang, kanan dan kiri rahim, sepasang 10 cm yang menghubungkan uterus dengan ovarium melalui fimbra. Pada bagian pangkalnya berbentuk corong yang disebut infundibulum dilengkapi dengan jumbai-jumbai yang disebut fimbra dan berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah masak dan lepas dari ovarium. Dari fimbra, telur akan digerakkan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di dalam saluran telur menuju ke dalam rahim. Yang kedua, rahim atau uterus merupakan organ yang memiliki peranan besar dalam reproduksi wanita, yakni dari saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuknya seperti buah pir, berongga dan berotot. Sebelum hamil beratnya 30-50 gram dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm. Kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Tetapi pada saat hamil mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram. Nah, uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan pertama, lapisan parametrium merupakan lapisan paling luar yang berhubungan dengan rongga perut. Yang kedua, lapisan myometrium merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Dan yang ketiga, lapisan endometrium merupakan lapisan rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Yang ketiga, vagina merupakan akhir dari saluran kelamin dalam yang terdapat dalam vulva dan merupakan organ persetubuhan bagi wanita. Nah, karena fungsinya yang penting yakni untuk melahirkan bayi, maka organ ini banyak mempunyai banyak lipatan. Hal ini mempermudah wanita pada waktu melahirkan bayinya, sehingga vagina tersebut tidak sobek. Dinding vagina mempunyai banyak selaput lendir yang berkelenjar. Salah satu kelenjar yang penting ialah glandula Bartholin merupakan himen
berbeda-beda antara tiap wanita selaput ini akan sobek pada saat bersenggama, kecelakaan, menstruasi atau onani yang terlalu dalam, olahraga dan sebagainya. Regulasi hormonal selama siklus menstruasi. Siklus yang pertama, siklus ovari. Siklus ovari secara spesifik merujuk pada peristiwa yang terjadi di dalam ovari pada seksual yang matang, wanita tidak hamil atau non-pregnant woman selama siklus menstruasi. Hipotalamus dan pituitari anterior menghasilkan hormon yang mengontrol peristiwa tersebut. Yang kedua, siklus uterus. Siklus uterus berarti perubahan yang terjadi pada endometrium dari uterus selama siklus menstruasi. Di sisi lain juga banyak perubahan yang terjadi dalam vagina dan struktur lain selama siklus menstruasi. Sekresi siklik dari estrogen dan progesteron lah yang paling besar menyebabkan perubahan tersebut. Nah, ini adalah siklus menstruasi pada wanita. Ini adalah gambar dari siklus menstruasi pada wanita. Selanjutnya, gangguan reproduksi pada pria. Pertama, prostatitis adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan peradangan atau meningitis prostat. Hipertrofi prostat adalah pertumbuhan yang progresif dan kelenjar prostat sebagai akibat, dan proses penuaan pembesaran prostat ini dapat mengakibatkan obstruksi atau obstruksi saluran kemih. Thomson 1993-1997. Penyebab dari prostatitis adalah infeksi dari prostat yang seringkali disebabkan oleh beberapa dari bakteri-bakteri yang menyebabkan infeksi kantung kemih. Ini termasuk E. coli, Klebsiella, dan Proteus. Yang kedua, tanda atau gejala-gejala dari prostatitis. Yang pertama, kesulitan dalam ejakulasi. Yang kedua, disfungsi ereksi. Yang ketiga, biasanya ada urgensi. Yang keempat, frekuensi dari membuang air kecil. Kelima, disuria atau kencing yang menyakitkan atau sulit. Dan yang terakhir, demam. 2. Epididymitis adalah suatu kondisi medis yang di dalam hal ini terdapat peradangan pada epididymis atau suatu struktur melengkung di bagian belakang testis, tempat penyimpanan sperma yang sudah dewasa. Penyebab dari epididymis yaitu penyebab umumnya adalah infeksi pada pria yang aktif secara seksual atau sering berganti-ganti pasangan seksual. Chlamydia trachomatis adalah mikroba penyebab yang paling sering, diikuti oleh E. coli dan Neisseria gonorrhoeae. Yang selanjutnya, tanda-tanda dan gejala dari epididymitis. Yang pertama, A. Epididymitis biasanya menimbulkan rasa sakit yang menyerang secara bertahap seperti nyeri pada testis atau epididymis. Selanjutnya, testis mungkin menjadi hangat dan atau memerah. Yang ketiga, darah di dalam air mani atau hemospermia. Yang keempat, demam. Yang kelima, ejakulasi yang menyakitkan. Yang keenam, nyeri pada testis. Yang ketujuh, nyeri saat buang air kecil atau disuria. Dan yang terakhir, sebuah benjolan atau gumpalan di testis. Ketiga, hipogonadisme adalah kondisi pada pria di mana testis tidak dapat memproduksi hormon testosteron yang memadai. Hipogonadisme bisa dialami sejak janin berkembang di perut, sebelum masa puber atau saat dewasa. Hipogonadisme dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipogonadisme primer dan sekunder. Penyebabnya
Yang pertama, infeksi pada testis. Yang kedua, trauma pada testis akibat dikebiri atau kecelakaan. Yang ketiga, sindrom Klinefelter. Keempat, pengobatan kanker. Yang kelima, radang buah zakar. Keenam, hemokromatosis. Yang ketujuh, sindrom Kallman. Yang selanjutnya, HIV atau AIDS. Yang selanjutnya, penuaan. Selanjutnya, obesitas, dan terakhir, tumor. Tanda-tanda dan gejala dari Tanda-tanda gejala dari hipogonadisme. Pertama, hipogonadisme terjadi selama perkembangan janin. Pada pria, alat kelaminnya berbentuk kurang sempurna. Alat kelamin tidak jelas antara wanita atau pria. Hipogonadisme terjadi pada saat puber, suara kurang mendalam, massa otot menurun, pertumbuhan penis dan testikel terganggu. Selanjutnya, hipogonadisme yang terjadi saat dewasa. Yang pertama, mandul, disfungsi ereksi, kelelahan, penurunan gairah seksual. Pada wanita, yang pertama itu kanker serviks, adalah keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Penyebab kanker serviks, penyebab utamanya adalah virus yang disebut human papilloma atau HPV yang dapat menyebabkan kanker. Yang kedua, tanda atau gejala kanker serviks. Yang pertama, pendarahan setelah senggama atau berhubungan. Kedua, pendarahan spontan yang terjadi antara periode menstruasi rutin. Ketiga, timbulnya keputihan yang bercampur dengan darah dan berbau. Keempat, nyeri panggul dan gangguan bahkan tidak bisa buang air kecil. Dan terakhir, nyeri ketika berhubungan seksual. Vaginitis adalah infeksi pada vagina yang disebabkan oleh berbagai bakteri atau parasit atau jamur. Manuaba 2001. Vaginitis adalah infeksi yang terjadi pada vagina, terjadi secara berlangsung pada vagina atau melalui perineum. Penyebab dari vaginitis yang pertama, jamur, bakteri, virus, dan parasit. Tanda dan gejalanya: prutifus vulvae, nyeri vagina yang hebat, disuriasi eksternal dan internal, sekret banyak dan bau busuk, endema vulva, vagina berbau busuk dan amis, dan yang terakhir, pendarahan pervaginam. Bartolintus adalah infeksi pada kelenjar Bartolin atau Bartolinitis yang juga dapat menimbulkan pembengkakan pada alat kelamin luar wanita. Nah, penyebab Bartolinitas: pertama, virus atau Condyloma acuminata dan herpes simplex, jamur, Candida albicans, protozoa amoebiasis dan trichomoniasis, bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, tanda dan gejalanya: pada vulva, perubahan warna kulit membengkak, timbunan nanah dalam kelenjar, nyeri ketika ditekan. Yang kedua, kelenjar Bartolin membengkak serta rasa nyeri serta nyeri sekali bila penderita berjalan atau duduk. Juga dapat disertai dengan demam. Ketiga, kebanyakan wanita dengan penderita ini dengan keluhan keputihan dan gatal, rasa sakit saat berhubungan dengan suami, rasa sakit saat buang air kecil, atau ada benjolan di sekitar alat kelamin. Dan yang terakhir, terdapat abses pada daerah kelamin. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya terkait materi sistem reproduksi pada manusia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dari kurangnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.